Ini ya, kalau dilihat ikannya ini matangnya lumayan. Matangnya Bagus, lumayan. Kalau ikannya bagus. lumayan. Masih very moist, plump juga. Dia Warnanya kecepatan cerah masukin ini. ikannya, Bagus, warnanya bagus cerah. banget. Bagus. Cuman kenapa asamnya nggak dapet juga? Asamnya nggak dapet. Cuman ini kalau misalnya agak sedikit lebih lama lagi, ditunda dulu Iya, masuk iya. ikannya, dia akan lebih vibrantnya tuh lebih, Yes. lebih bagus. Ya, Ini kacang panjang, cuman terlalu repot untuk kita sajikan sendiri. Ini kacang panjang dalam artian utuh, masih seutuhnya. gimana Pak? Bu, aman? Ya, Cerah aman. semua? Masih aman ini. Masih aman yang ini? Masih aman. Oh, oke. I don't really like the minuman. Es kuut yang kurang kuut. Musia kan ada asam-asamnya. And I Ada think they asam-asamnya use kan? wrong melon. Iya kan? Ya, ya. Harusnya yang hijau ya. Harusnya yang honeydew. This is cantaloupe. Ini doesn't taste anything. Ini tuh bukan butter cake sih. Kalau mikir marmer kan ya supposed to be pound cake kan. Iya. Ini lebih Agak kayak terlalu spongy Iya, ya. iya, Spongy iya. ya. And this is not traditional Indonesian dessert. Nah, Jadi nggak bisa digolongin ke dessert tradisional, Enggak. actually. ada cherry-nya. Punya saya malah nggak marble. Lapis. Apa? Nggak kebentuk ya. Kita udah siap banget untuk serving masakan kita ke para pimpinan Basarnas dan juga para juri. Di situ aku nothing tulus aja sih. Menurut aku tim biru udah bisa nyelesain ini semua aja, aku udah bangga banget. Semoga enak deh. Misi chef, ini dari tim biru. Ini udang asam pedas, Terima kasih. sama ini baru gulai nangka. Sisanya kami ambilin. Serve ke juri dan juga para petinggi Basarnas. Di situ momen deg-degan banget karena aku udah ngeliat makanan kita tuh yang aduh, semoga ini enak ya, semoga ini empuk, semoga mereka suka semua makanan kita. Setelah menghidangkan makanan yang sudah kami masak, aku mempresentasikan kepada para pimpinan Basarnas dan para juri, ini tuh makanannya apa aja sih yang udah kami masak. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, para chef. Kami dari tim biru menyajikan hidangan pada Offsite Challenge kami kali ini. Jadi kami membawakan tema Padang. Hampir semua menu yang kami sajikan hari ini itu berasal dari daerah Sumatera Barat gitu ya. Untuk nasi kami ada nasi putih. Untuk mie kami ada mie goreng ala Padang. Daging kami menyediakan kalio daging sapi, ayam bakar Pariaman, udang asam pedas. Untuk ikan itu filet kakap putih kami goreng dengan bumbu balado. Untuk sayurnya ada gulai nangka dan daun singkong rebus seperti di restoran Padang. Untuk lauknya kami ada pepes tahu jamur dengan telur dadar Padang. Untuk dessertnya kami ada es lemon timun selasih dengan lumpur surga. Kami ada juga sambal ijo dengan sambal acar Padang dan kerupuknya kerupuk merah Padang, paling enak dimakan bersama mie dan emping. Sama ada kerupuk udang juga. Harapan terbesar aku itu adalah ketika para anggota tim Basarnas nyobain hidangannya tim biru, mereka tuh ngerasa bahwa setiap dish itu nyambung dalam satu tema, rasanya tuh masuk semuanya. Jadi eating it all together itu tuh better than the sum of its parts. Gak ada satu yang enak. Aduh, Ini apa tadi? nggak parah-parah. Bau ulang. Lu cobain aja. Coba. Ini kelihatan nih splitnya tuh. Kalionya ya mending dibanding yang Dari lain. semuanya. Ya paling mending ini sih. Iya, cuman Gak kalio. ada seasoning sama sekali ini. Wah ini mah bantet lagi. Iya, itu memang bantet. Cuman maksudnya nggak ada seasoningnya. Bantetnya aku masih tolerate lah kali. Not Rasanya even. parah. Iya. Kalau bantet tapi masih ada taste-nya. Seasoningnya Nah, nggak ini ada. seasoning nggak ada. Jadi mie juga nggak bisa dimakan. Nggak bisa. Mie enggak, ayam Parah. enggak. Cuman kalio sama emping. Parah. Kue lumpur oke lah. Apa lumpur Padang? Lumpur surga. Enggak juga sih. Oh, ini dibikin kayak Bener, asetnya iya. Sarikaya. Ininya benar, tapi atasnya sum-sumnya terlalu kental ini. Tapi not bad. Enggak, Tapi sumsumnya aku- terlalu kental ya. Tapi not bad. Not bad. Dia menangnya di manis sekarang. Iya.
merah untuk keseluruhan, karena untuk daging empalnya itu bumbunya berasa. Kalau untuk tim biru, karena yang enak itu cuma menurut saya di kue dessertnya. Ya, dari kedua makanan ini di tim merah dan biru memang ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi tapi kalau saya setelah makan makanan dari tim biru dan tim merah, saya lebih memilih tim merah. Makanan dari tim merah dan tim biru, saya lebih suka dari tim merah karena rasanya lebih berasa dan dari sambelnya mantep. Makanan yang saya rasakan lebih dapat saya nikmati itu di tim biru. Ya kata tadi ada rendang, itu rendangnya dapat sekali ya, dagingnya empuk, juga untuk bumbunya itu meresap ya, meresap ke dalam, juga kita tidak kesulitan ya pada saat kita mengunyah ataupun menggigitnya. Dari sisi saya lebih prefer ke ikan yang dari tim merah. Kemudian untuk dari sisi dessertnya, dari sisi bolu itu sangat enak sekali. Walaupun di biru untuk dessertnya itu juga enak juga. Saya dua-duanya suka, tapi yang satu ini hanya ada di kelompok yang satunya yang saya suka. Mau tahu nggak apa? Jambal dan petainya hanya di kelompok merah, jadi saya milih kelompok merah. Halo semuanya. Halo. Waduh, ini Pak Asep. Iya. Pak Asep, gimana so far? Sejauh ini saya cukup excited. Excited? Ya? Yes. Memuaskan nih berarti? Sangat memuaskan. Waduh. Terus. Yang menarik kira-kira misalnya dagingnya kah atau ayamnya? Kalau bagi saya lebih prefer ke ayam dan udangnya. Dari tim? Merah dong. Dari tim merah, berarti itu ayam bahasa genep dengan udangnya ya? Iya. Udang Jimbaran. Ya. Yang kurang menarik? Yang kurang menarik bagi saya dari tim biru, telur dadarnya sama pepes tahunya itu. Pepes tahunya kenapa? Kurang asin. Pepes tahu kurang seasoning ya. Kalau telurnya? Telur dadarnya sama juga, plain rasanya? Plain, hambar. Iya. Jadi udah jelas ya kalau disuruh pilih, mau nggak mau jadi tim merah. Oke, thank you Pak Asep. Bapak-bapak gimana nih? Enjoy gak makanannya? Enjoy sekali. Semuanya? Iya. Oke Pak Ari, aku mau nanya. Udah cobain tim merah sama tim biru. Ada gak makanan yang paling pas rasain? Wow, ini enak banget nih. Itu yang mana? Ada gak? Berkesan banget kayaknya. Saya ke ikan baramundi yang acar kuning itu enak. Dari tim merah? Merah. Kenapa? Buat saya itu teksturnya pas, kemudian rasanya juga pas. Bumbunya pokoknya juga pas. enak banget ya. Kalau dari kedua tim ada gak yang pas makan? Waduh, parah banget nih kayaknya susah ya. Kalau tadi kalau untuk rasa itu masih masuk sih semuanya. Cuman tadi pas dapat dagingnya itu saya dapat daging agak keras tuh yang rendangnya itu kayak kalio sapi ya. Kalio sapi. Dari tim biru. Mungkin kurang masaknya kurang lama aja. Tapi rasanya masih oke. Masih oke. Siap. Thank you banget Pak Ari. Oke, terima kasih. Terima kasih. Halo, selamat sore Mbak Dita. Sore Chef. Gimana tadi udah cobain tim merah sama tim biru? Sudah. Dari semua makanannya. Semua makanannya? Ya. Dari kedua tim itu, yang paling favorit ada di merah atau biru? Kalau dari saya pribadi, saya lebih condong ke tim merah. Karena? Semuanya udah oke, kekurangannya cuma satu. Apa kekurangan? Dagingnya kurang empuk. Untuk rasa overall oke. Jadi lebih mendingan dibanding dengan tim biru? Tim biru. Tim biru kenapa nggak jadi favorit? Kalau tim biru itu untuk sajian makanannya kurang berasa rasanya. Iya. Malu-malu ya? Iya. Oke, terima kasih Mbak Iya, Dita. sama-sama Chef. Para tamu akan melakukan voting untuk menentukan pemenang pada tantangan offside kali ini. Oke, kita sudah tiba ya di saatnya untuk menentukan nasib kalian.
dalam perjalanan meraih mimpi kalian menjadi the winner of MasterChef Indonesia, terutama di season 13 ini. First Offside Challenge, seperti biasa, hasil ditentukan oleh voting. Kami para juri tidak punya andil sama sekali. Kami hanya tahu dan memberikan komentar mana hidangan yang baik, mana yang kurang baik, mana yang luar biasa, mana yang sangat mengecewakan. Tapi kami tidak akan ikut voting. Waktu voting udah mulai nih, aku mulai deg-degan. Kira-kira kita bakal menang gak ya? Soalnya dari komentar-komentar kebanyakan lebih berat ke tim merah. Aduh, semoga lumpur surga, kalio daging, dan juga esnya bisa penyelamat di tim kita. Saya tahu betul kekuatan tim merah, dan ditambah kita tepat pilih menu. So, kita pasti menang. So, sebelum kita mulai, mari kita say thank you untuk para pimpinan dan semua anggota Basarnas ya, untuk hari ini meminjamkan tempat, membantu kita, mengasah kalian ya, Ibu, Bapak, semua anggota Basarnas, terima kasih. Aku tuh pengen kali hari ini tim merah itu menang telak karena kita tuh udah kelebihan 1 anggota. Jadi nggak ada alasan kita menang-menang tipis, harus kita bantai tim biru. Semoga aja lah tim Basarnas itu lebih banyak ngevote ke tim biru. Harusnya mereka suka sih sama makanan kita. Jadi kita mulai aja voting, Bu Desi, semua Bapak-bapak dan para anggota. Setelah voting, silahkan kembali bertugas dengan tugas yang mulianya. Terima kasih. Ya, thank you again sekali lagi. Boleh dimulai. Oke. Pilihan yang sulit. Saya suka tadi ada peteknya. Ya kan, bener. Dari pemimpin tertingginya tim Basarnas saja milih tim merah. Bu, petainya bikinan aku tuh, Bu. Enak kan? Wah, Tian lu terbaik, Tian. Untung lu timnya sama beli kan. Jadi untuk di awal saya penyeimbang, saya pilih biru. Vote kedua itu oleh Pak Mikel, dan Pak Mikel memilih tim biru. Enak kan Pak? Makasih ya. Tim merah dan tim biru tuh masih sama-sama tuh. Aku sih berharapnya tim aku ya yang menang, bukan tim merah. Pak Mikel nggak apa-apa tim biru, tapi ternyata Pak Rizky masih milih tim merah bersama Bu Desi. Thank you Pak Rizky. Wah, kenapa nih Pak? Padahal kan dessert kita enak, Bapak bilang sendiri. Wah, gimana nih Pak Rizky nih? Votingnya berturut-turut ke tim merah nih. Voting kita juga masih dikit, tapi tetap harus positive thinking lah, karena yang voting juga masih banyak. 4 anggota berikutnya pilih tim merah semua. Kemungkinan bakalan telak deh ini antara tim merah dan tim biru. Karena kita udah banyak, tim biru masih segitu-segitu aja. Sudah 7 orang yang ngevote dan vote tim biru masih 1, tim merah udah 6. Wah, di sini aku deg-degan banget sih. Aduh, gimana ya? Kira-kira tim biru menang nggak ya? Ayo, bisa, semoga menyusul. Bisa, ayo kejar tim merah. Votingnya banyak. Semoga kita kalah di awal, tapi menang di akhir. Aman.
ternyata tim biru juga dapat voting. Nggak apa-apa. Kasian juga nggak sih kalau nggak dipilih? Tim merah lagi. Kapan nih voting birunya? Padahal kita udah teriak-teriak loh ini. So far kita dapat lebih banyak voting dari tim biru. Ya, udah kelihatan lah arahnya kemana. Si Kak Elsa udah kesenangan banget tuh. Aduh, nasib tim biru gimana ya? To be honest, aku super confident tim merah akan memenangkan challenge kali ini. Guys, hard work paid off nggak sih? Terus ada yang voting biru. Sedikit seneng sih, setidaknya ada tambahan suara. Tapi sedih juga karena tertinggal jauh sekali sih. Bapak Ibu, kalau tim biru kalau nggak enak nggak apa-apa, nggak usah dipilih, pilih aja tim merah. Sudah 23 suara masuk, sejauh ini 19 tim merah dan 4 tim biru. 19 banding 4, bayangin itu udah jauh banget. Aku makin pesimis, udahlah. Aku yakin sih tim merah kayaknya enak masakannya. Aku ngeliat votingnya banyakan tim merah, tapi jujur dalam hati aku nggak mau kesenangan dulu karena selalu ada plot twist. Lanjut. Setelah anggota ke-24 lanjut lagi melakukan vote dan banyak yang pilih tim biru. Masih terbuka lah kesempatan ini. Tiba-tiba tim biru ini ngejar nih. Apakah mereka bertumpuk di belakang, bersekongkol supaya ngevote-nya bareng? Tapi aku nggak worry sih, karena overall itu makanan kita yang cobain tuh enak, dan aku lihat kelebihan angka kita tuh juga cukup jauh. Jadi ya
masih tim merah menang dan di atas angin lah untuk saat ini. Alhamdulillah nih, yang milih tim biru mulai nambah. Sepertinya kita akan bisa mengejar ketinggalan dari tim merah. Come on, ini sudah kalah telak harusnya. Tapi it's okay, kejar aja kalau mampu. Sedih sih ngeliat hasil voting, karena penilaian kita sangat dikit banget. Berarti di kita emang ada masalah sih. Apalagi aku emang nggak percaya diri sama telur dadar padang aku. Di papan skor, makin banyak tim Basarnas yang milih untuk ngevote tim merah. Masakan Padang tuh kelihatannya doang gampang, padahal itu susah. Karena masyarakat Indonesia sudah punya standar sendiri untuk masakan Padang. Jadi nggak mungkin kalian bisa ngalahin restoran-restoran Padang yang udah terkenal itu. Gak apa-apa lah, ngasih tim biru kayaknya juga nggak bakalan kekejar juga, udah terlalu jauh soalnya. Ya, udah dilihat kan kalau tim biru udah berbanding jauh nih sama tim merah. Kalau ini mah tim biru udah fix kalah. Makin ke belakang, tim biru mulai banyak dapat vote. Ya, walaupun nggak sebanding, tapi aku happy sih. Ternyata banyak juga yang suka makanan tim biru. Puji Tuhan, aku bisa membawa tim ini ke kemenangan. Terbukti strategiku berhasil. Aku bangga banget sama kalian. Lucu banget sih di sini kita kalah telak, guys. Ya udahlah, aku udah siap buat pressure test. Ayo Chef, kita berangkat ke galeri. Kalian bisa lihat ya, hasil voting sudah jelas. Ada 31 suara untuk tim merah dan 18 untuk tim biru. Sebenarnya aku sih nggak nyangka akan sesignifikan itu. Aku pikir strategi kami tuh udah bener nasi Padang. Ternyata memang kenyataannya berkata begitu. Jadi ya udah, aku harus terima dan aku harus hadapi. Aku kesel sih sebenarnya sama kapten kita. Karena kan dari awal aku udah ngusulin beberapa menu, malah Miki ngusul nasi Padang. Aduh. So, tim biru, persiapkan diri kalian besok di pressure test. Ya, Chef. Ya, Chef. Hah? Aku bilang dari awal, 31
kami 18 orang itu udah tutup mata, kami yang menang, tim merah on fire. Pilihanku memang nggak salah. Orang-orang yang aku pilih ini adalah orang-orang yang tepat dan aku super bangga sama mereka. Thank you guys. Tim biru, good luck di pressure test ya. Padahal aku sudah melakukan yang terbaik dan aku juga udah membantu anggota tim lain. Tapi ternyata belum cukup. Aku sedih banget sih. Untuk tim biru, tetap semangat, nggak apa-apa, kita udah berjuang maksimal di offside challenge kali ini. Semoga kedepannya kalau kita dipertemukan di satu tim lagi, kita bisa belajar dari offside challenge yang pertama ini.